Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbiansa Motrehan dengan NIM 118016200073 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara atom atau senyawa karbon dengan Al-Quran dalam perspektif Islam. Yuk disimak video berikut ini. Senyawa karbon adalah jenis senyawa dengan atom atau komponen penyusunnya sebagian besar merupakan atom karbon. Namun, tidak menutup kemungkinan mengandung atom lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, dan unsur-unsur organik yang lain. Atom karbon memiliki kekhasan tersendiri, yaitu memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan teori kestabilan atom secara oktet, keempat elektron valensi tersebut dapat berikatan dengan 4 atom yang lainnya secara kovalen atau saling berbagi pasangan elektron. Konsep kestabilan elektron ini, baik secara duplet maupun oktet, merupakan fakta yang membuktikan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran surat Al-Zariyat ayat 49. Kekhasan atom karbon tentang elektron valensinya yang mampu berpasangan semua semakin menegaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk ilmiah bagi umat manusia akan kebenaran dan kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan segala sesuatu beserta pasangannya, siang malam, pria wanita, positif dan negatif, dan lain-lain. Surat tersebut bermakna setiap ciptaan Allah memiliki pasangannya, di mana dalam konteks ini atom karbon dapat berpasangan dengan atom yang lain lebih elektronegatif dan atau lebih elektropositif. Elektron yang saling berpasangan dengan spin yang berlawan arah juga sangat sesuai dengan kandungan surat di atas. Atom dan juga elektron yang tak kasat mata tidak luput dari kodratnya sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun manusia tidak dapat mengamati dengan secara langsung. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, yaitu artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Atom karbon dapat membentuk senyawa berantai panjang atau katenasi. Salah satu faktor dasar tentang melimpahnya senyawa karbon di dunia ini adalah kemampuan atom karbon dalam membentuk senyawa berantai. Karena sifat ini, senyawa karbon memiliki variasi yang banyak dilihat dari jenis rantainya, isomernya, gugus fungsi, serta kegunaannya. Kemampuan atom karbon ini dipengaruhi oleh karakter keempat elektron valensinya yang mampu digunakan untuk berikatan. Rantai-rantai karbon yang terbentuk sangat stabil di alam yang memberikan manfaat sangat banyak bagi manusia. Karakter ini bisa disamakan dengan konsep persatuan dalam Islam. Persatuan umat Islam merupakan tujuan syariat Islam yang paling penting. Dengan adanya persatuan umat Islam, kelestarian dakwah dan ajaran Islam akan terjaga di dunia ini. Secara umum, persatuan dapat menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan cita-cita bersama Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ikatan dalam senyawa karbon. Senyawa karbon terbentuk karena adanya ikatan kovalen yang disebabkan oleh peristiwa saling berbagi elektron. Ikatan yang terbentuk relatif kuat yang dibuktikan dengan karakter ikatan antar atom C yang tidak reaktif. Energi ikatannya juga tidak relatif besar. Ikatan rangka antar atom C terjadi karena dua jenis ikatan, yaitu ikatan sigma dan pi. Kestabilan ikatan sigma mencerminkan hasil dari gotong royong antar atom C dalam memenuhi energi aktivasi, sehingga membentuk ikatan yang kuat. Sebagai makhluk sosial, Islam sangat menekankan
kepada kaum muslimin, khususnya untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggar, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat beraktisanya. Klasifikasi senyawa karbon. Senyawa karbon terbagi menjadi beberapa golongan. Secara garis besar, pembagian didasarkan pada jenis rantainya, yaitu rantai terbuka, rantai tertutup, dan aromatis. Dengan berbagai variasi struktur dalam senyawa karbon, kita dapat mengenalinya dengan baik dan mudah dalam mempelajarinya, menelitinya, dan mengembangkan senyawanya. Intisari ini dekat dengan hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam ras dan suku yang berbeda-beda. Tujuannya bukan sebagai dasar lahirnya sikap diskriminasi, tetapi untuk menyadarkan kita akan kebesarannya dan memudahkan identifikasi seorang. Sikap diskriminasi sangat tidak sesuai dengan Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seseorang dari keadaan fisiknya, melainkan dari derajat ketakwaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Senyawa karbon memiliki varian yang banyak, diikuti oleh kegunaan dan aplikasi yang juga beragam. Kegunaannya memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia modern saat ini, mulai dari makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan masih banyak lagi. Setiap jenis manfaat dan aplikasinya selalu dipengaruhi oleh struktur senyawa yang menyusunnya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak ada yang sia-sia dan bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Sa'ad ayat 27, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surat Sa'ad ayat 27. Reaksi dalam senyawa karbon. Berdasarkan tipe-tipe reaksi senyawa karbon terbagi menjadi 3, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Reaksi substitusi merupakan pergantian atom sebagai gugus pergi oleh nukleofil yang lebih kuat dalam mendonorkan elektronnya terhadap atom C. Peristiwa ini terjadi karena gugus pergi tidak cukup baik dalam mendonorkan elektronnya dan lebih stabil jika meninggalkan karbon dengan membawa serta elektron dari karbon tersebut. Nabi SAW bersabda, sungguhnya jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya itu adalah adisi. Reaksi adisi yaitu reaksi penggabungan dua atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan terangkat. Pesan filosofi yang tergantung di dalam peristiwa ini adalah seorang yang memiliki kelebihan sudah selayaknya membantu orang lain yang kekurangan. Kandungan lainnya adalah jika kita berbuat baik pada orang lain, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Di dalam konsep ibadah dan muamalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa diwajibkan
untuk selalu memberikan sebagian hartanya kepada keluarga, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Konsep ini ditengah dengan istilah sedekah. Orang yang dengan ikhlas memberikan sebagian hartanya pada sanak famili atau orang lain yang membutuhkan akan mencapai kestabilan seperti atom C yang telah melakukan reaksi adisi tersebut. Kestabilan dalam artian ibadah terpenuhi sehingga tentram jiwanya, silaturahmi tercukupi sehingga tenang hatinya, hartanya tersucikan sehingga damai hidupnya, dan kebaikan-kebaikan lainnya akan kembali kepadanya meskipun tidak harus berwujud harta benda. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran surat Al-Isra ayat 7. Yang selanjutnya adalah eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Hal ini bukanlah pertanda bencana bagi senyawa karbon karena kedua atom C yang terbentuk, karbokation dan karbon pendampingnya, dapat melakukan interaksi lateral atau mengalami rehibridasi, membentuk ikatan pi yang baru. Hasil dari reaksi ini adalah senyawa karbon tak jenuh. Pesan yang dapat dipetik dari peristiwa reaksi ini adalah ketika seseorang kehilangan sesuatu yang bisa diartikan sebagai musibah, maka akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Hal ini terjadi apabila orang tersebut ikhlas, sabar, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengharapkan petunjuknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.